Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak salah resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya guys ya. Nah, tema kali ini mengenai malapetaka mulai mendekat, hukum karma mulai berjalan. Nah, sepertinya ada seseorang yang berpotensi mendapatkan karma yang mana ada malapetaka yang mendekat ke kehidupannya, yang mana ini adalah hasil dari perbuatan dirinya sendiri. Mari kita lihat energinya secara detail ya guys ya. Malapetaka mulai mendekat, hukum karma mulai berjalan. Seseorang ini sepertinya akan menuai apa yang dia sudah tabur selama ini ya. Oke, di sini ada Judgment, Death, the Devil, Eight of Wands, the Well, Ten of Swords, Eight of Pentacles, Queen of Swords. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Readingan ini tidak selalu resonate buat kamu ya. Jika kamu merasa story yang ada pada readingan ini resonate buat kamu, maka kamu bisa menyimak atau melihat readingan berikut ini. Namun jika tidak resonate, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Atau kamu juga bisa menyimak atau melihat readingan ini jika kamu ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru. Oke guys, ini adalah energi seseorang yang pernah berdealing atau terkoneksi dengan dirimu ya. Seseorang yang sangat-sangat toksik, di mana seseorang ini sudah banyak merugikan dirimu ya. Baik itu secara material maupun non-material ya. Jadi ada orang yang selalu berniatan tidak baik atau berniat buruk terhadap kamu. Dia sudah menjalankan semua aksinya atau bertindak sesuai dengan keinginannya ya, untuk mengendalikan kamu, untuk memanfaatkan kamu, untuk memanipulasi kamu, bahkan sampai untuk merugikan dirimu ya guys ya. Aku melihat beberapa dari kamu ada yang mengalami kerugian secara material ya atau finansial ya. Mungkin kamu sudah banyak mengeluarkan uang untuk orang ini ya, kamu diporotin sama orang ini ya, orang ini rekeningnya semakin gendut ya, karena dia mungkin suka pinjam-pinjam uang sama kamu, atau mungkin dia suka ngakal-ngakalin kamu agar kamu ngasih uang ke dia gitu loh guys ya. Orang ini senang sekali memoroti orang lain ya. Kemudian ada juga beberapa dari kamu yang merasa tersiksa secara batin ya, tertekan secara mental ya, oleh karena kelakuan toksik dari orang ini. Orang ini suka mengintimidasi kamu, orang ini suka berbuat curang ke kamu, berperilaku tidak baik ya, sering menyakiti hati kamu, entah itu secara verbal maupun non-verbal ya guys ya, dengan lisannya atau dengan perbuatannya ya guys ya. Bahkan beberapa dari kamu ini ada yang sampai terpuruk ya guys ya, sampai pernah berada di titik terendah ya karena ulah dari orang toksik ini ya. Orang toksik ini banyak sekali memberikan kerugian dari dirimu ya. Bahkan aku merasa keberuntungan kamu itu disedot oleh dirinya ya. Dia sering sekali mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, dimana dia selalu melihat peluang untuk bisa mendapatkan sesuatu dari dirimu ya guys ya, entah itu berupa pentacles atau keuangan, atau berupa waktu, bisa juga energi ya. Jadi beberapa dari kamu banyak yang kehilangan energi oleh karena orang ini ya, sangat lelah berdebat dengan orang ini, atau kamu dibikin capek dengan kelakuan-kelakuannya ya. Ada juga beberapa dari kamu yang dirugikan secara finansial, yang mana keuangan kamu ini semakin menipis dibuatnya ya, atau
membuat usaha atau karir kamu ini semakin jatuh atau ambruk ya, dibuatnya jadi bangkrut. Orang ini sangat toksik ya guys ya, karena di sini ada energi the devil ya. Dikonfirmasi oleh the devil ya. Energi the devilnya sangat kuat ya. Orang ini selalu bikin onar, membuat masalah, yang mana dia selalu berusaha untuk mengeruk apapun yang dia inginkan dari orang lain. Orang ini adalah parasit atau benalu bagi orang lain ya guys ya. Kasarnya orang ini bisa jadi sampah masyarakat ya guys ya. Karena dia selalu mencari supply baru untuk bisa memenuhi keinginannya dan kemauannya ya. Apapun yang dia inginkan itu dia dapatkan melalui orang lain, bukan dari hasil kerja kerasnya sendiri, bukan ya. Bukan dari usahanya sendiri, bukan ya, tapi hasil dari kekayaan, keberlimpahan, kesejahteraan, keberuntungan dan kemakmuran dari orang lain ya. Orang ini bisa menyerap energi orang lain juga. Dia juga pandai sekali memindahkan apa yang menjadi milik orang lain menjadi miliknya ya. Orang ini tipe orang yang suka atau senang sekali merampas haknya orang. Tidak peduli halal atau haram, tidak peduli apapun caranya, dia selalu berusaha untuk menghalalkan berbagai cara agar kemauannya bisa terpenuhi ya. Dan orang ini tidak mau tahu ya, orang lain itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan atas perbuatannya, dia tidak mau tahu. Sama sekali tidak peduli ya, orang mau menderita atas perbuatannya, orang mau sengsara, dia nggak mau peduli itu ya. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ya, orang ini sangat egois ya, malah memiliki karakter egosentris yang parah ya. Egoisnya sangat tinggi ya. Dia tidak akan pernah mempedulikan kesakitan dari orang lain. Yang penting dirinya happy, dirinya senang, dirinya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang lain bye-bye baginya ya. Pokoknya tidak mau tahulah urusan orang lain yang jelek-jeleknya gitu loh guys ya. Ibarat kata orang lain mau nyungsep, mau jungkir balik ya, karena ulahnya itu dia nggak mau tahu dan nggak akan pernah peduli. Tapi ketika orang lain berbahagia, orang lain happy, orang lain bergembira, dia akan sangat memperhatikan kira-kira apa yang bisa dia ambil dari orang itu ya. Entah itu uangnya atau pentaklesnya, entah itu energi atau tenaganya, atau waktunya, yang mana semuanya hanya akan menguntungkan dirinya saja. Nah, seperti itu ya, karena di sini energi devilnya sangat kuat. Dia tipe orang yang tidak berperasaan ya, dan hampir-hampir tidak berperi kemanusiaan. Makanya kalau misalnya membuat orang menderita, itu dia nggak akan tanggung-tanggung dalam beraksi. Dia akan memaksimalkan perbuatan buruk yang dia sudah rencanakan ya. Dia memiliki segudang niatan jelek terhadap orang lain. Kalau dia menginginkan sesuatu yang memang harus dipenuhi untuk keuntungan pribadinya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan di sini sepertinya dia akan mendapatkan karma ya. Di sini dikonfirmasi oleh judgment ya. Karma, ada kartu karma di sini ya. Perbuatan jahatnya, jolimnya selama ini ke kamu ya, itu sepertinya akan mulai dibalas ya. Semesta bekerja di belakang layar, merencanakan sesuatu ke dia sesuai dengan perbuatannya. Kalau selama ini dia banyak melakukan perbuatan buruk, maka karma buruk yang akan dia terima ya guys ya. Sini akan terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupannya ya. Kehidupannya akan mulai goyang, satu persatu pondasi di dalam hidupnya akan mulai rapuh, dan dia pun sepertinya akan mulai tumbang. Kehidupannya tidak seperti semula ya guys ya, karena sesuatu yang dia dapatkan dari hasil kerja keras orang lain itu tidak berkah, tidak akan pernah berkah ya, akan habis saja, bahkan berpotensi minus ya, yang mana dia akan mendapatkan kerugian berlipat ganda, bahkan double, berkali-kali lipat dari apa yang dia curi atau apa yang dia rampas dari haknya orang ya. Pada awalnya dia merasa untung nih ya, karena dia sudah berhasil memanipulasi orang, memanfaatkan orang, dan
mengambil keuntungan dari orang ya. Dia merasa berbesar diri ya, besar kepala ya, dan merasa hebat karena dia bisa mengambil sesuatu yang bukan haknya ya. Tapi di sini Tuhan melihat apa yang dia perbuat, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan perbuatan jahat ini berlangsung lama ya. Karena ini bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi manusia-manusia lainnya. Dia tidak akan lagi bisa menghasut orang-orang atau membodohi orang-orang atau memanipulasi orang-orang ya. Nanti ada masanya dia akan stuck, dia nggak akan bisa lagi berkata-kata ya, bahkan merayu orang untuk mau melakukan apa yang dia inginkan. Beberapa orang nantinya akan mulai tersadar dengan kelakuan buruknya yang selama ini membodohi dan memanipulasi orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri ya guys ya. Orang-orang satu persatu akan mulai tersadar dan tercerahkan ya, karena sepertinya semesta akan membongkar kebusukan yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Orang-orang tidak akan mempercayai omongannya lagi ya. Omongannya ini bak seperti sampah ya. Tidak akan berlaku lagi untuk orang-orang. Orang-orang tidak akan mau mendengar perkataannya lagi ya. Jadi orang-orang sudah tahu perkataan omong kosongnya ya. Orang-orang sudah tahu bahwa dia bukanlah orang yang jujur, dan dia ini orang yang manipulatif, orang yang suka nipu-nipu orang ya untuk mengambil keuntungan dari orang lain ya. Jadi satu persatu dari mereka tuh sudah tahu, sehingga satu persatu dari mereka ini akan meninggalkan dirinya, tidak berpihak pada dirinya lagi, bahkan berpotensi untuk jauhi dirinya ya. Jadi sepertinya dia ini nanti akan kesepian ya, tidak ada lagi orang yang membela, bahkan berpihak pada dirinya. Perubahan dari karma yang terjadi pada dirinya ini ya, yaitu karma buruk, di mana dirinya akan mengalami sepertinya sorry to say kayak kesialan ya. Kesialan demi kesialan itu akan membuat kehidupannya semakin terpuruk ya guys. Jadi keberuntungannya sepertinya akan berpindah kepada dirimu yang selama ini terjolimi ya. Aku merasa bahwa beberapa dari kamu ini sangat terjolimi oleh kelakuan orang toksik ini ya. Karena orang toksik ini membuat kegaduhan dan kerugian yang besar kepada dirimu ya. Karena dia melakukan kesalahan yang fatal ya. Ada kesalahan yang sangat fatal yang dia lakukan terhadap dirimu, dan itu berimbas pada keberuntungan dirinya sendiri. Jadi keberuntungannya ini sepertinya mulai meredup dan bahkan berpotensi pindah pada dirimu. Jadi kamu yang terjolimi akan diberkahi dengan keberuntungan, dan dirinya yang jahat atau jolim ini akan dihampiri oleh kesialan. Di sini orang yang toksik dan berbuat jolim ke kamu ini akan meratapi nasibnya ya guys ya. Karena perubahan yang terjadi di dalam hidupnya ini bukan ke arah yang lebih baik, tetapi menuju ke arah yang jauh lebih buruk ya. Makin hari hidupnya akan makin terpuruk, karena di sini ada Ten of Swords ya. Dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa di dalam hidupnya, di mana dia akan menemukan dirinya tersakiti atau terjolimi oleh orang lain ya. Jadi orang lain yang akan membalaskan perbuatan jolimnya terhadap dirimu ya. Hukum karma berlaku ya. Perbuatan jahat akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Keburukan yang dia berikan kepadamu akan dia terima melalui perbuatan jolim orang lain gitu ya. Jadi ada orang lain yang berbuat jolim ke dia, dan dia akan merasakan apa yang kamu rasakan ya guys ya. Kamu sakit hati, dia akan sakit hati. Kamu menderita, dia akan menderita. Kalau kamu sengsara, dia akan lebih sengsara lagi ya. Bahkan di sini karma akan melipat gandakan perbuatan jahatnya dia ini dengan karma buruk yang berlipat ganda juga yang akan dia terima ya guys.
Bahkan di sini dia akan sampai jatuh sakit sepertinya. Entah itu dirinya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang terdekatnya, family dia atau keluarga dia ini akan jatuh sakit ya, atau dirinya sendiri yang akan jatuh sakit ya guys. Karena overthinking, kebanyakan pikiran ya. Ini disebabkan karena dia sudah pernah membuat kamu overthinking ya. Membuat kamu terbebani secara psikis, secara pikiran juga oleh karena perbuatannya yang jahat, yang jolim terhadap kamu setiap hari, yang membuat mental kamu tertekan ya. Akhirnya balik ke dirinya lah yang akan mengalami tekanan mental atau tekanan batin ya. Benar-benar hukum karma itu sangat adil ya guys ya. Hukum karma mengadili orang ini. Orang ini mengalami malapetaka yang begitu dahsyat sehingga membuat dirinya akan down atau drop ya. Baik itu secara fisik maupun secara psikis. Wah, karena di sini hukum karma mulai berjalan ya. Malapetaka mulai mendekat ke kehidupannya. Dia banyak mengambil keuntungan dari orang lain, maka dia pun akan mengalami kerugian ya, secara keuangan atau finansial. Keuangan atau finansial dia makin hari makin menipis ya. Sepertinya akan mulai habis ya guys. Ini semua karena dia memperoleh pentacles atau keuangan ini dengan jalan yang tidak benar ya, dengan cara yang tidak baik, yaitu merugikan orang lain atau menjadi benalu parasit dari orang lain ya. Itu tidak berkah ya. Yang dia hasilkan, yang dia dapatkan itu tidak berkah, maka akan habis-habis melulu ya. Kerezekian dia, finansial dia ini akan mulai mengalami penurunan secara drastis ya guys. Di sini dia tidak akan mampu lagi untuk merugikan dirimu lebih jauh ya guys, karena ada pertolongan dari semesta ya. Semesta akan membongkar kebusukan, keburukan, kejoliman orang ini ya kepada kamu dan orang-orang yang sudah ditipunya atau orang-orang yang sudah dirugikannya. Aku rasa tidak hanya dirimu yang dirugikan di sini ya, tapi banyak sekali orang-orang yang sudah dirugikannya ya. Dia tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Kehidupannya tidak bisa bergerak atau stuck ya. Kehidupannya mengalami kemunduran, bukan kemajuan ya. Berbanding terbalik dengan dirimu ya. Kehidupan kamu akan mulai mengalami perkembangan dan perbaikan ya. Semesta akan memperbaiki kehidupan kamu secara perlahan, namun akan terlihat hasilnya. Ini semua berkat kesabaran kamu dalam menghadapi ujian kehidupan yang mana dititipkan melalui perantara dari orang toksik ini ya. Jadi orang toksik ini sebetulnya adalah bagian dari ujian atau cobaan di dalam hidupmu ya guys. Kamu yang mau bersabar, kamu yang mau berbesar hati, berlapang dada, itu akan menerima balasan atau karma baik sesuai dengan perbuatan baikmu ya. Jadi apapun yang sudah hilang darimu itu akan kembali kepada dirimu. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya guys. Ikhlaskan, berusaha untuk mengikhlaskan apa yang sudah hilang ya. Nanti dengan izin Tuhan akan digantikan atau tergantikan ya guys dengan sesuatu yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya tentunya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, dari kehidupan kita ya, entah itu pentacles atau keuangan atau harta benda atau aset yang mana itu mungkin ditipu orang ya, atau diambil orang atau dirampas orang ya, dan kita tidak kuasa untuk mengambilnya balik, maka tidak perlu khawatir karena alam semesta akan bekerja atas izin Tuhan. Apapun yang sudah hilang dari kita itu akan dikembalikan dengan sesuatu yang lebih fresh, lebih baru, dan tentunya lebih baik dan berpotensi akan berlipat ganda ya, atau double. Nah seperti itu. Memang ikhlas tidak mudah. Ikhlas adalah karakter yang memerlukan ketulusan ya guys ya, dan tentunya memerlukan waktu untuk berproses. Jadi
Untuk bisa mengikhlaskan segala sesuatunya ini, kita perlu healing ya, penyembuhan diri dulu ya, dimulai dari menyembuhkan diri sendiri. Kalau misalnya ada luka batin ya, kita sembuhkan dulu, nanti baru akan menuju tahap ke ikhlas ya guys. Keikhlasan itu butuh yang namanya proses ya. Jadi kita perlu sabar dan waktu yang akan membantu kita untuk berproses menuju ke ikhlasan ya. Dan tentunya orang toksik ini yang sudah berbuat jolim ke kamu, yang sudah merugikan kamu, ini akan menjadi urusan Tuhan ya guys ya. Biar Tuhan yang menghukumnya dan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Hukum karma mulai berjalan dan orang ini pun juga mulai merasakan efek atau dampak akibat dari perbuatannya sendiri ya guys. Oke, jadi kita lebih banyak menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta. Ambil saja pembelajaran atau lessonnya dari insiden ini. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana lagi dan tentunya memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Kita belajar dari insiden ini sehingga itu akan membuat kita bisa lebih baik dalam menyikapi perilaku orang yang ada di sekitar kita. Pembelajaran ini akan mengingatkan kita bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang hendak memanipulasi atau memanfaatkan kita. Nah, dengan begitu kita tidak akan mudah lagi dimanipulasi orang, dimanfaatkan orang, karena kita sudah mendapatkan pembelajaran sebelumnya ya dari insiden yang seperti ini. Sehingga kedepannya kita pun bisa mengantisipasi bagaimana cara agar kita tidak bisa diperlakukan semaunya orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Untuk zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan yang di sini strong energinya itu berasal dari elemen Capricorn and Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. Only one card for you. What is message from the universe for you for this reading? Oke, di sini ada the flower of iris. The flower of iris ya, bunga anggrek iris. Pesannya rainbows and messages. When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. Ini pesannya buat kamu. Kadang kita harus terkena percikan air hujan. Terkadang kita harus basah kuyup hanya untuk melihat pelangi. Terkadang kita mesti harus berada di tempat yang gelap untuk bisa melihat bintang yang bersinar. Di sini maknanya bahwa kita perlu sabar dan berbesar hati ya guys. Ketika kita dihadapkan pada ujian kehidupan atau cobaan. Karena untuk mendapatkan suatu kesuksesan, kita akan diberikan tantangan atau rintangan terlebih dahulu. Sebagai kelayakan kita, apakah kita memang pantas atau layak untuk mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan di masa depan. Untuk bisa berbahagia dan mendapatkan kebahagiaan, kita harus diuji dulu oleh semesta ya, mendapatkan cobaan atau ujian kehidupan sehingga setelahnya kita akan bisa meraih yang namanya kebahagiaan dan kegembiraan, karena hidup itu adalah suka dan duka ya. Tidak selalu suka tapi tidak selalu duka, yang artinya tidak selalu bahagia tapi terkadang ada sedihnya. Namun tidak selalu bersedih, tapi ada juga bahagianya ya. Itu kenapa hidup ini penuh dengan warna ya. Karena kalau tidak begitu, hidup tidak akan pernah bisa berjalan. Ada hitam, ada putih, ada cerah, ada gelap, ada bahagia, ada sedih, ada suka, ada duka. Nah, seperti itu ya guys. Itu kenapa permasalahan hidup, konflik, orang-orang toksik, lingkungan toksik, sesuatu yang tidak baik atau keburukan itu adalah bagian daripada penyeimbangan alam semesta ya.
Karena kalau misalnya tidak seperti itu, kehidupan tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya. Itu kenapa tercipta adanya kebaikan dan keburukan, kegelapan dan cahaya, semuanya pasti akan berjalan beriringan bersama. Itu kenapa kita harus bisa mengerti dan berpikir lebih bijaksana bahwa hidup memang seperti itu, guys, ya. Tidak ada yang lurus-lurus aja, ya, flat, berjalan mulus, tidak ada ya, guys. Setiap orang itu akan menemukan takdirnya sendiri, namun untuk sampai ke takdirnya, setiap orang pasti akan dihadapkan pada adanya kerikil-kerikil, ya, batu sandungan dan sesuatu atau hal lainnya yang menghalangi atau menghambat, yang mana itu adalah bagian daripada pertumbuhan jiwa dan perkembangan diri. Sehingga setiap orang akan mulai berproses, baik itu secara pemikiran maupun secara kematangan mental, ya. Kalau tidak seperti itu, manusia hanya dihadapkan pada kemudahan, hal-hal yang mudah, yang nyaman, yang enak, yang ringan, maka orang-orang atau manusia itu tidak akan pernah bisa berkembang, ya. Tidak akan pernah tahu, ya, artinya disakiti seperti apa, artinya mendapatkan rasa sakit seperti apa, ya. Kalau semuanya itu dimudahkan saja, maka tidak ada sesuatu yang bermakna, ya. Tidak akan menjadi cerita hidup, ya, atau tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diceritakan, yang bisa dikisahkan, ya. Tidak ada sesuatu yang bernilai atau ada value-nya, ya. Justru kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang kontras, yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka itu adalah pembelajaran baru buat kita. Dan itu yang akan membuat pemikiran kita, mindset kita jadi berkembang, pola pikir kita jadi berkembang, ya. Jadi ada nambah pengetahuan baru, ilmu baru, informasi baru, dan itu yang membuat kita semakin cerdas. Begitu juga dengan perkembangan diri kita, perkembangan jiwa kita. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang toksik, ya, kita pastinya secara emosional akan lelah, merasa kesal, ya, manusiawi itu ya, guys, ya, sebal, kesal, emosional, karena orang toksik selalu mengganggu, selalu mengusik, ya. Tapi di balik itu sebetulnya ada tujuannya, ya, sebagai penyeimbang, ya, agar kehidupan bisa terus berjalan atau berputar. Kalau tidak ada mereka, tidak ada sesuatu yang baru yang kita tahu, ya. Justru kita akan mendapatkan pengalaman baru dari mereka. Oh, ternyata seperti ini ya diperlakukan tidak baik sama orang, ya, orang toksik gitu. Oh, ternyata di dunia ini ada orang toksik ya. Oh, ternyata orang toksik itu perilakunya seperti ini ya, gitu. Jadi itu memberikan kita pembelajaran bahwa ada suatu sifat atau karakter yang tidak selalu lurus-lurus aja, ya, tapi berseberangan, bertentangan, yang itu mengarah pada tidak baikan atau keburukan. Namun semuanya itu memberikan hikmah atau pembelajaran bagi kita, sehingga kita bisa lebih dewasa lagi, ya, dan bisa merefleksi diri, sehingga itu membuat kita memperbaiki diri kita sendiri, yang mana itu membuat personality atau kepribadian kita menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih bijaksana lagi, dan jauh lebih dewasa. Masalah hidup itu sebetulnya mendewasakan kita, guys, ya. Namun kita terkadang merasa itu berat, ya. Di setiap level itu kita akan selalu dihadapkan pada tantangannya atau rintangan, dan itu adalah ujian yang mana kalau kita mampu melewatinya, melewati fase itu, kita akan naik level atau ke tahap berikutnya, yang mana itu akan membuat diri kita menjadi sosok yang lebih dewasa, memiliki kepribadian yang lebih matang, dan itu kenapa semakin tua itu semakin pengalaman, ya. Tentunya mereka lebih bijaksana karena mereka sudah melewati fase-fase dalam kehidupan ini, ya. Suka dukanya, senang susahnya, ya, baik buruknya, ya, mereka sudah melewati semuanya, ya. Itu kenapa kata orang semakin tua tuh semakin bijak. Karena mereka sudah lewati fase-fase kehidupan yang mana di dalamnya itu penuh dengan
pembelajaran hidup ya. Karena ini adalah sekolah kehidupan dan kita berada di dunia ini tentunya untuk belajar. Dan belajar itu adalah seumur hidup tanpa memandang usia ya guys. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan serta doa kalian. Semoga saja channel Rajkumari Tarutipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, kerezekian, keharmonisan, kebahagiaan, dan segala hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!